Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha Allah. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang anak yatim. Namanya siapa ya, lupa saya. Tapi yang pasti saat itu kami datang ke rumahnya. Saya baru tahu bahwa anak yatim ini dari tetangga saya, bahwa orang tuanya baru saja meninggal dan kondisinya juga kurang begitu bagus secara ekonomi. Kemudian saya bersama tim langsung menuju mencari posisi si anak yatim. Alhamdulillah ternyata cukup jauh juga, berada di pelosok desa, dan ketika ada di sana dia kaget siapa saya gitu. Kemudian orang tuanya juga kaget, kakeknya juga kaget, neneknya juga kaget. Kemudian saya sampaikan bahwa saya ini kerabat dari bapak ini gitu. Alhamdulillah kemudian dia walaupun masih sedikit ragu ya, saya datang ke sana membawa titipan dari donatur, uang santunan untuk anak-anak yatim. Kemudian saya masih anak, saya tanyakan kebutuhannya apa gitu kan, apa kebutuhannya. Dengan ragu-ragu ternyata dia menyebutkan kebutuhannya mulai dari buku, sepatu, kaos kaki, dan lain-lainnya. Sayangnya sepertinya dana yang saya bawa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak yatim itu. Tetapi saya berjanji bahwa saya akan kembali berkunjung ke sana untuk membawa uang yang cukup untuk tambahan kebutuhan dia. Ini alhamdulillah ya, ternyata anak yatim juga yang mereka butuhkan bukan hanya uang santunan setahun sekali di bulan Muharram atau apa. Kebutuhan sekolah mereka juga harus kita penuhi. Seperti yang terjadi pada yang saya ceritakan barusan, dia ternyata tidak punya tas, tidak punya sepatu juga, kaos kakinya sudah bolong, bahkan mohon maaf celana dalamnya yang ketika dijemur itu, saya lewat, mohon maaf, bukan bermaksud cerita kotor ya atau jorok, tapi sudah bolong-bolong gitu loh. Bayangkan coba, anak kita berapa celana dalamnya, anak kita berapa tasnya, berapa sepatunya, berapa kaos kakinya. Jadi kebutuhan anak yatim itu sebetulnya sama persis dengan kebutuhan anak-anak kita. Mereka juga butuh makan, butuh sekolah, butuh mainan, butuh boneka. Jangankan saya pernah berkunjung ke salah satu anak yatim. Dia boneka yang dipegang itu saja gitu. Itu saja, kecil, kumal, bonekanya sudah lusuh. Kemudian saya tanya, "Pengen boneka tak kamu nak?" Langsung dia jawab, "Oh ya, gini." Akhirnya saya sampaikan cerita saya ini kepada beberapa donatur, dan alhamdulillah beberapa donatur langsung mengirimkan boneka-boneka punya anaknya yang masih layak untuk diberikan, dikirimkan ke saya, dan kemudian saya distribusikan. Masya Allah, betul. Mereka sangat bahagia sekali seperti. Mereka wajahnya itu lari ke ibunya. "Bu, ibu, saya punya boneka. Gitu. Saya punya boneka. Padahal itu bukan boneka baru. Coba bayangkan apalagi kalau misalnya kita kasih boneka baru. Jadi mari kita bersama-sama perhatikan betul bahwa kebutuhan anak yatim tidak hanya kebutuhan santunan untuk makan, tetapi mereka juga butuh pendidikan, butuh hiburan, butuh beli ciki-ciki, butuh beli makanan ringan, butuh hiburan untuk rekreasi, jalan-jalan seperti anak kita. Ketika melihat kebutuhan anak yatim, coba tengok kebutuhan anak-anak kita. Bayangkan anak-anak kita berada di posisi mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Tas 3. Sepatu. 4. Kaos kaki. 5. Ada. Tak cukup ngerai ini. Ya mudah-mudahan cukup. Nanti insya Allah bulan depan di sini lagi. Makasih.